Duduk di belakang bareng anak bisa. Ada cruise controlnya. Ngecek imani bisa lagi. Dan yang terpenting, transmisinya matic, jadi siap macet-macetan. Padahal mobil ini dana balapnya kental banget, tapi ternyata makin enak buat harian. Petrolhead sejati pasti udah tahu lah ya soal keberadaan mobil ini. Iya, ini adalah GR Yaris versi baru yang Toyota Indonesia luncurkan sejak Gias 2024 lalu. Kalau dulu GR Yaris itu hanya dibuat dalam jumlah terbatas atau limited edition, nah sekarang sih karena tingginya peminat akan mobil ini, Toyota nggak mau sia-siakan kesempatan untuk dapetin cuan. Maksudnya untuk kasih kegembiraan ke lebih banyak orang. Tapi kalau kalian pengen punya mobil ini, siapin dulu tuh uang 1 miliaran. Bisa deh tuh bawa pulang New GR Yaris ini yang udah pakai transmisi otomatis. Memang ya, transmisi otomatis ditaruh ke GR Yaris terbaru ini memang jadi game changer banget. Kapan lagi coba kita bisa berkendara dengan sports car yang buas, tapi pakai sore-sore, jam pulang kantor, ini jam 5 sore nih, dengan nyantai. Ya terima kasih kepada transmisi otomatisnya yang cerdas. Walaupun GR Yaris sebelumnya yang pakai transmisi manual itu memang ya harus diakui lebih menarik, lebih menyenangkan, lebih fun gitu ya. Tapi kalian harus sadar cara mobil dipakai harian jelas di ibu kota kayak gini, di kota besar, ya nggak ada yang ngalahin lah transmisi otomatis. Jelas lebih reliable. Dan apalagi mobil ini punya mode eco. Kita bisa dibuat lebih santai lagi, turbo yang tadinya sigap banget gitu ya, bisa mendadak jadi kalem, dan mobil ini ya low profile aja gitu. Tapi di balik itu, kalau kita pengen panggil monster di balik kap mesinnya, bisa banget. Tinggal kita ganti aja mode berkendaranya ke sport, dan penggerak rodanya kita set di track. Boom! Performa sesungguhnya dari GR Yaris ini akan langsung keluar. Bayangkan mesin 1000 nomor cc 3 silinder yang terkesan kecil ini bisa mengeluarkan tenaga sebesar 300 horsepower dan torsi 400 Nm. Dan terima kasih kepada transmisi otomatis yang cekatan sampai powertrain GR4-nya yang sigap selalu. Mobil ini jadi bisa membagi torsi ke rodanya dengan lebih pas. Sejak lama memang, GR4 itu jadi senjata andalan Toyota untuk membuat GR Yaris istimewa. Pembagian torsi yang bisa sangat cerdas gitu ya. Mau menjadi lebih santai dipakai di perkotaan bisa banget. Kita masuk ke mode yang normal. Nah kalau kita mau agak kebut-kebutan, mau agak dipakai balap-balapan, dipakai ngedrift, dipakai gymkhana, jelas kita pilih yang GR4 Track untuk mendapatkan sensasi yang lebih mantap lagi. Dan mobil ini juga yang asiknya teman-teman, selain perpindahan powertrain yang cerdas, mobil juga dihadirkan dengan transmisi otomatis yang sangat amat istimewa. Ini mobil punya 8 speed total, otomatis percepatannya, dan bisa sangat sigap teman-teman, naik turunnya sigap sekali. Bahkan kalau kita pakai mode manual, wow, lalu kita mainin pedal shiftnya, wow, maka mobil ini akan memberikan respon yang kita harapkan. Jangan coba colek-colek deh mobil ini di jalanan. Aduh, selalu suka deh dengar suara turun gigi dan rev matching di mobil ini. Terus juga kalau dengar suara turbonya tuh, syahdu banget. Tapi ya, kalau suara-suara raungan itu udah keluar sih, jangan harap mobil ini irit. Tapi kalau mau irit sih, pas kami tes pakai campuran mode eco dan normal dan jaga kecepatan di 25 km per jam, di rute harian sih masih dapet lah di angka 10-an km per liter. Apalagi pas jalan santai di rute tol. Kalau konstan di 80-90 km per jam, bisa dapat 14-an km per liter. Tapi kami jamin nih, gatel pasti kalian pengen gaspol kalau udah bawa mobil yang asik kayak gini.
Nah, GR Yaris ini jadi semakin asik lagi karena ada beberapa upgrade dilakukan Toyota kepada sasisnya, teman-teman. Diklaim Toyota menambahkan titik lasnya dan juga titik perekatnya, sehingga mobil ini diklaim jadi lebih rigid rasanya. Belum lagi set suspensinya juga di set semakin baik, teman-teman, semakin enhance, ditingkatkan lah bahasanya, supaya membuat mobil ini semakin stabil. Tapi sejujurnya klaim-klaim tadi, upgrade tadi itu hanya kerasa kalau kita pakai mobil ini di track. Kalau kita pakai untuk tes di performa tingginya. Kalau kita pakai harian sih, ya rasanya mobil ini tuh ya keras aja. Keras, teman-teman. Ini contohnya kita sekarang lagi jalan di jalan tol yang permukaannya itu dari beton gitu ya. Ya terasa, teman-teman, agak kurang nyaman ya. Apalagi kalau kita lagi bawa pasangan gitu ya, lagi bawa anak di belakang, ya mungkin mereka akan mengeluh dengan suspensinya ini. Tapi menurut saya worth it, teman-teman, dengan keasikan berkendaranya, dengan setirnya yang sangat komunikatif dan direct banget. Wow, asik, teman-teman. Tapi saran aja nih Toyota, kalau kita bisa agak memberikan suggestion gitu ya. Rasanya GR Yaris tuh udah bisa lah dikasih set suspensi yang adaptif, yang elektrik mungkin, yang bisa di set kapan mau keras, kapan mau empuk gitu ya. Karena kan toh mobil ini udah nggak lagi jadi mobil yang limited edition. Artinya mobil ini diplot untuk dipakai lebih banyak orang, dipakai untuk dicobain semua kalangan gitu ya, bukan hanya di track tapi dipakai harian. Ya rasanya beberapa fitur kayak adaptive suspension bisa lebih bermanfaat ketimbang fitur-fitur kayak ADAS yang lengkap kayak gini. Ya meskipun saya memang pakai juga ADAS-nya gitu ya ketika bawa keluarga, ketika lagi di jalan tol kayak gini. Tapi opsi adaptive suspension rasanya akan lebih bermanfaat. Karena kan mobil ini bukan dipakai orang-orang untuk balap-balapan aja. Iya sih, dipikir-pikir kenapa ya Toyota nggak nambahin atau kasih opsi untuk shock yang adaptif? Menurut kami sih, kalau niatnya sebagai mobil balap harian, kayaknya ketimbang ngasih ADAS atau Toyota Safety Sense yang lengkap, shock yang adaptif lebih bermanfaat deh. Nah, kayak yang kami bilang tadi, mobil ini tuh ADAS-nya lengkap. Bisa adaptive cruise control, bisa lane keeping assist, dan jaga kita banget deh. Yang sebenarnya fitur ini selalu saya matikan sebelum berkendara. Karena jatuhnya ganggu sih. Mau senang-senang kok malah ditahan-tahan. Tapi pas lagi bareng keluarga, perjalanan agak jauh lewatin tol, ya fitur ini bermanfaat banget. Jadi bisa nggak terlalu capek nyetirnya. Terus fitur yang bermanfaat di mobil ini adalah ini nih, kamera surround monitor atau kamera 360. Yang kita bisa ngelihat bagian depan, kanan, kiri, belakang dari mobil ini supaya ya kita lebih waspada lah ya, nggak takut ngebanatin bodinya yang cakep. Terus khasnya head unit Toyota yang di kelas atas kekinian, mobil ini dilengkapi juga dengan pengingat ganjil genap, ada tanggal-tanggalan gitu ya. Dan bisa ngecek e-money nih. Jadi kalau kita punya e-money yang dari Bank Mandiri atau flash dari Bank BCA, kita bisa ngecek di sini langsung. Tuh. Wih, banyak saldonya nih. Dan pastinya untuk fitur-fitur kekiniannya, untuk fitur hiburan gitu ya, lengkap banget, ada Apple CarPlay, ada Android Auto juga. Tadi kita bicara soal mobil ini untuk dipakai harian bareng keluarga kan? Nah tenang, ternyata kabin belakang mobil ini tergolong oke kok untuk ditebengin orang dewasa. Terus kalau mau bawa anak juga ada ISOFIX, jadi bisa tempel car seat. Nah tapi kalau bagasinya ya masih sama aja kayak yang lama. Tapi sekarang ada penutupnya nih, jadi lebih aman barang-barang kita. By the way, kalau bawa keluarga sih, kalau lagi pengen ngobrol pas hujan lebat, siap-siap teriak-teriak deh. Karena mobil ini tuh peredaman kabinnya kurang banget. Apalagi kalau dari atap nih. Ya harus diakui, di versi terbarunya ini GR Yaris terasa semakin modern teman-teman. Dengan lampu-lampuan yang semakin cakep gitu ya. Lampu belakangnya cakep, lampu depannya juga nggak kalah keren. Terus bumpernya, wow ini semakin kerasa agresif. Gondrong banget ya, sampai ke depan-depan itu bumper-bumper depan samping bawahnya tuh, agak nakutin. Terus di belakang sini juga nggak ada logo Toyota lagi, merendah aja, ada emblem GR4, GR Yaris, dan lampu third brake lamp-nya dipindahin ke bawah supaya kalau di atas sini, kalau kita mau ganti spoiler yang lebih cakep, itu bisa banget. Terus kalau di samping, kalau kalian berencana pakai mobil ini untuk harian, harus hati-hati sama dimensinya yang kecil dan juga ceper. Ini mobil teman-teman.
ground clearance-nya rendah, terus ceper, dan dengan bumper yang tadi saya ceritain gondrong gini ya, itu bikin kita waspada lah, bikin kita perlu hati-hati ketika kita naik ke tanjakan, naik ke rem gitu ya, supaya ini nggak kenapa-napa, takut gesruk. Padahal secara umum dimensi mobil ini masih sama kayak yang lama, wheelbase-nya pun sama, ukuran rodanya pun sama. Tapi dengan semua kelebihan dan kekurangannya, pas dipakai harian sih, GR Yaris baru ini rasanya tetap istimewa. Biar kata ini mobil nggak limited edition lagi, tapi kita-kita yang masih bermimpi punya mobil ini, pasti tetap pengen punya kan? Ngaku deh. Apalagi ada yang Matic ini nih, rasanya makin pas lagi. Enak dipakai harian dan orang rumah makin gampang juga setujunya, ya nggak? Ya, begitulah hasil tes harian kami dengan New GR Yaris ini. Kalau kalian berencana pakai mobil harian, pastikan kalian siap dengan semuanya. Siap dengan dilihat orang, siap dengan dicap sebagai orang kaya, dan siap bersenang-senang dengan mobil ini. Mobil yang menarik dan rasanya layak buat dipertimbangkan.